Beni. Ada pertanyaan yang berbobot, tapi Pak Beni nampaknya juga berbobot, ya kan? Secara ukuran badan lebih berat kan? Mudah-mudahan bisa menjawab, karena sangat rasional yang dipertanyakan untuk gaji, untuk restrukturisasi terkait dengan periode dan sebagainya. Dipersilakan, Pak. Terima kasih, Pak Sidang. Terima kasih masukan dari Pak Indarji tadi. Saya hanya mengusulkan kepada anggota untuk memudahkan rasionalisasi. Jadi kalau kita hitung secara proporsional tadi target labanya kan 300 juta per tahun. Sedangkan sisa waktu yang kita hitung efektif baru sekitar Agustus bisa beroperasional. Jadi hanya 5 bulan. Kalau kita hitung secara proporsional, target labanya adalah 125 juta. Jadi yang pengurus kita pegang angka buntutnya aja. Bagaimana caranya 125 juta dapat keuntungan selama periode itu. Kalau kita hitung secara proporsional, satu. Kemudian kedua tadi Pak Indarji sudah menyoroti juga kan ada capex, pengeluaran modal perlu investasi. Setuju saya. Dibuat secara bertahap. Katakanlah di dalam data tersebut capex-nya 106, nggak perlulah mengeluarkan sampai 106. Kalau kita hanya dapat keuntungan 125 supaya cash flow kita aman, mungkin capex-nya cukup 25 juta misalnya. Nah, caranya gimana? Tentunya nanti ketua dan pengurus ini yang akan mensiasati caranya. Terus kemudian mengenai OPEX-nya, tadi 68 ya, oke lah kalau 68 tetap aja dipotong, kalau separuh ya 34. Jadi kalau saya menyoroti ini 3 poin, profitnya targetnya minimal. Jadi kata kalau profit di mana-mana, kalau mengukur, mengontrol perusahaan kinerja, minimal yang dihitung. Minimalnya 125. Kemudian pengeluaran modalnya tadi, oke katakanlah dihitung 25 juta dulu lah. Kemudian OPEX-nya masih bisa 30 juta. Jadi uang yang akan dihasilkan itu bisa untuk mencukupi sendiri. Dengan catatan kerugian yang sudah disepakati tadi belum diperhitungkan. Jadi kalau kita mau memperhitungkan lebih aman lagi, maka pengeluaran antara CAPEX yang besarnya tadi 25, kemudian yang OPEX-nya katakanlah separuhnya kita hitung 30, maka akan ada pengeluaran kurang lebih sekitar 55. Sedangkan targetnya profitnya adalah 125, berarti masih ada sisa kurang lebih sekitar 70 juta. Nah 70 juta bisa menutup kerugian yang tadi kurang lebih sekitar 40 sekian. Jadi targetnya akhir tahun ini sudah ketutup. Jadi ini kalau pembahasan kita mau praktis, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita lihat detailnya tadi masukan dari Pak Indarji sudah pas ya. Tinggal angkanya mau kita sepakati berapa nih. Kalau saya melihat dari angka-angka secara proporsional, oke, pengeluaran modal 106 cukup deh 25 juta dulu yang dikeluarkan. Komputer hanya satu dulu gitu. Kalau perlu nggak saya beli sewa dulu 1 tahun gitu. Kan ada kan komputer sewa kan gitu. Nah, jadi insya Allah kalau soal ngirit saya seneng ngirit-ngirit lah. Gitu. Dan pengurus saya mungkin agak pusing nanti. Gak apa-apa, namanya juga berjuang dulu kan. Karena saya ngelihat potensinya kalau hanya mendapatkan 125 juta, rasanya untuk kelas dari 2 kandidat kita itu merem aja kayaknya lewat itu. Jadi saya berharap seperti itu. Saya usulkan kepada anggota semuanya, termasuk untuk OPEX operasional tadi, ya bagaimanalah caranya gitu kan. Sementara mungkin pengurus merangkap manajer dulu atau bagaimana kesepakatan baiknya, karena mengangkat manajer juga konsekuensi ada undang-undang UMR-nya Pak. Kalau DKI ini minta ampun gitu, karena saya usaha kalau udah hitung biaya UMR Jabodetabek bikin pusing orang, apalagi Bekasi, wah paling tinggi se-Indonesia itu. Jadi nanti bisa disiasati lah kira-kira seperti apa ininya. Itu yang saya usulkan atas tanggapan dari Pak Indarji. Terima kasih, barangkali ada tanggapan yang lain, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Kalau bisa jawaban itu muncul dalam bentuk angka-angka disajikan. Sehingga ketika itu disahkan itu sudah angka-angka itulah yang disetujui. Jangan sampai nanti masih gelap. Nanti seperti milih kucing dalam karung. Kalau itu tidak dirubah, saya khawatir pengurus yang baru nantinya menjalankan yang tidak dirubah itu. Sehingga marilah kita rubah sekarang ini. Kita agak mundur-mundur sedikit nggak apa-apa, tapi sudah kita lakukan perbaikan. Sudah kita lakukan perbaikan, sehingga pengurus yang terpilih nantinya itulah yang dijalankan, bukan menjalankan yang lain. Baik, dari masukan yang ada telah kami catat yang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh sekretaris. Selanjutnya kami persilakan
ada maaf Mas Gulam, nanti tadi sudah mengangkat tangannya lebih dulu untuk akan menanggapi dari laporan RKAPB ini. Dipersilakan. Terima kasih pimpinan sidang yang terhormat Mas Beni, penyaji materi RKAPB. Kebetulan karena saya ada di situ ya, di tim penyusun. Cuman memang tadi yang ditanggapi Pak Hendardi selaku ketua Dewas dan juga ada tim di situ. Rasanya pendekatan moderat itu yang lebih realistis untuk kita gunakan karena orientasi kita sama-sama bagaimana kita membangun trust kepada anggota, itu yang pertama. Nah, di angka-angka yang dipasang itu kan memang tentunya untuk membangun ekuitas dalam koperasi itu salah satunya dengan menghadirkan modal sendiri, yaitu dari mana? Ya simpanan pokok, simpanan wajib, dan lainnya. Nah, potensi itu besar kalau diukur dengan jumlah anggota Pawon Semar, itu kan captive market utamanya seharusnya dibanding yang non anggota koperasi paguyuban Wong Semarang. Nah, cuman untuk mendalami masalah RKAPB, karena saya juga ada di situ, memang cukup realistis dalam 6 bulan ke depan dengan proyeksi di 2022 ini tentunya secara umum sistematika materi, kalau saya secara pribadi intinya tidak ada masalah ya, cuman memang kalau ditanya masalah sah ya rekomendasinya disahkan dengan catatan itu penyesuaian itu pastinya saya yakin semua anggota pasti akan demikian, seperti tadi ketua Dewan Pengawas juga sampaikan, karena ukurannya adalah waktu tersisa, artinya nanti tetap perlu dilakukan penyesuaian. Triwulan pertama pengurus yang nanti duduk itu paling tidak membuat koreksi atau penyesuaian dengan salah satunya saya concernnya di masalah biaya. Biaya ini lebih ke variable cost, Pak. Variable cost bukan fixed cost. Kenapa? Tadi dipaparkan kan namanya pengurus, pengawas, pengelola, ada manajer dan staff, itu pastinya biaya itu ada. Ya, acuannya apa? Anggaran dasar lagi-lagi. Nah, tapi dengan kondisi koperasi yang baru masih akan tumbuh, ini pengawas sama pengurus rasa-rasanya jangan pakai fixed cost dulu, tapi variable cost. Karena apa? Hasil yang berupa SHU ini kan tadi pendapatan dibanding biaya itu kan baru laba, Pak. Ya. Partisipasinya ke sisi aktiva itu kan nanti distribusinya kan ada sekian persen ke cadangan, sekian persen didistribusikan untuk pengawas dan pengurus, ada untuk karyawan, kemudian ada SHU dibagikan atau dibayarkan kepada anggota, gitu ya. Nah, catatan saya untuk koreksi penyesuaian untuk pengurus yang baru nanti, pengurus dan pengawas untuk tidak menggunakan fixed cost, tapi variable cost. Toh nanti SHU-nya juga akan dapat di akhir. Artinya apa? Ya hasilnya nanti dinikmati pada saat realisasi. Orientasinya gini, kalau kita mempunyai rencana jangka panjang, paling tidak kita punya skala prioritas. Misi di tahun pertama adalah membangun kepercayaan atau trust. Makanya bagaimana SHU itu bisa dinikmati oleh anggota. Kita hindari fixed cost. Kita gunakan variable cost. Jadi jangan gunakan gaji atau honor yang bulanan itu, toh nantinya di SHU pasti ada haknya di situ. Mungkin untuk manajer dan staff ini tinggal bagaimana nanti pendekatan biaya yang akan digunakan, saya rasa juga harus diukur dengan bagaimana pengelolaan dana itu pada bisnis-bisnis tertentu. Demikian, terima kasih. Terima kasih dari Mas Gulam. Pak Nur Cahyo akan
mempertanyakan atau akan pembelaan? Kalau mempertanyakan boleh, kalau pembelaan Pak Beni yang memiliki hak. Bukan Dipersilakan Mbak pembelaan. Nurdanya. Klarifikasi aja Mas. Jadi penyusunan RKABP ini memang dilaksanakan waktu itu dan setelah 6 bulan pada Desember. Jadi waktu itu memang 12 bulan perhitungannya. Jadi Anda menambahin ke Pak Ketum tentang modal sendiri. Jadi tapi koreksinya sudah nggak ada masalah, kelihatannya masih bisa di otak-atik. Tapi intinya adalah kita perlu kesepakatan dulu tentang pos-posnya. Ya, CAPEX misalkan kita akan membeli aset itu ya, yang diambil dari simpanan ya, dari menggunakan simpanan sukarela misalkan, apa simpanan sukarela ya. Kemudian OPEX tadi Mas Gulam juga udah nambahin speknya yang disusun atau dikoreksi itu adalah tentang variable cost-nya. Fixed cost-nya hilang. Tadi Pak Hen juga udah bilang untuk honor-honor itu salah satu dari koreksi. Tapi saya menitik beratkan penyusun di sini juga bahwa ini adalah budgeting, estimasi. Jadi masih bisa diotak-atik angkanya ya dengan menggunakan kemampuan sendiri, artinya modal sendiri. Itu yang menjadi catatan. Jadi nanti apabila ini disahkan atau diterima oleh anggota, intinya adalah rencana kerjanya yang kemudian dituangkan dalam perhitungan angkanya. Di situ. Dalam 1 tahun ini mungkin hanya 5, maksimal 5 bulan atau 4 bulan yang bisa available untuk bergerak. Jadi untuk tahun 2022 ini yang seharusnya mulai dari Januari, tapi kenyataannya baru akan bisa dimulai di bulan Agustus misalkan. Jadi catatannya adalah dari saya bahwa RKABP ini angkanya masih harus dikoreksi sesuai dengan bulan yang ada, kemudian dari pos-pos apa saja yang merupakan suatu biaya yang kemudian biaya ini akan menggunakan dari dana koperasi dari simpanan anggota yang akan dipertanggungjawabkan, artinya ya itu pos-posnya apa saja. Jadi tadi Mas Gulam sudah menyampaikan salah satu penyusunnya bahwa cost-nya kita hilangkan, tapi hanya khusus untuk pengurus dan pengawas misalkan itu, karena nanti dikompensasikan di prosentase SHU. Karena menyusun ini juga kan ada acuannya, yaitu anggaran dasar. Dan memang diperbolehkan secara profesional bahwa pengurus dan pengawas honor diperbolehkan. Tapi kalau memang itu harus dihilangkan atau ini, ya mungkin hanya menghonor pada waktu rapat lah ya. Nah, tinggal nanti penyesuaiannya berapa kali rapat dalam setahun itu. Gitu. Jadi garis besarnya bahwa angka yang ada di sini bisa dikoreksi, tapi harus disepakati dulu pos-posnya. Terima kasih. Baik, kepada penanya berikutnya kalau masih ada dari Pak Utama Indra, dipersilahkan Mbak Utama. Selamat sore Mas, Assalamualaikum. Saya mau tanya ke Mas Ben, angka-angka tersebut tentunya sangat wow banget ya, kalau 12 tahun, tapi 12 bulan, tapi kalau untuk 5 bulan ini mungkin bisa kita adjustment kembali. Yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan koperasi mencontoh Tangsel saja ya, yang wilayah, apabila wilayah bisa menghasilkan dana sendiri dari suatu produk, tentunya bisa mengangkat koperasi pusat juga. Apakah hal tersebut diperbolehkan wilayah untuk memproduksi suatu pekerjaan atau jasa? Ya contohnya aja misalnya jualan sepatu atau apa, atau mungkin yang lainnya, untuk bisa mengangkat modal sendiri
yang akhirnya menjadi suatu pemberdayaan bagi anggota-anggotanya dan kemudian juga bisa menyumbang ke pusat. Jadi dari anggota untuk anggota dananya itu bisa kita gunakan juga. Jadi tidak mungkin taruh pinjem atau dari iuran. Tadi disebutkan tidak hanya mengandalkan iuran saja. Itu saya setuju banget. Jadi paling tidak dari suatu hasil produk jual sendiri dari masing-masing wilayah. Tentunya ada sedikit kelonggaran yang sebut tadi palu gada itu. Saya kira sekian. Terima kasih. Baik, dari berbagai pertanyaan, Mas Beni, masih ada? Mas Sukoco, dipersilakan. Terima kasih. Saya coba mengingatkan kembali bahwa tadi sudah disepakati bahwa RKAPB ini menjadi pegangan untuk pengurus yang akan datang. Maka menurut saya yang wajib memberikan respon adalah anggota yang sudah mencalonkan diri jadi pengurus. Sanggup enggak kamu dalam waktu 4 bulan terakhir ini menghasilkan untung 100 juta seperti yang ada di rancangan tadi. Jadi kalau nggak sanggup ya berarti silakan mengundurkan diri aja dari calon pengurus kan gitu. Kalau dua-duanya nggak sanggup ya berarti nggak ada pengurus yang sanggup menjalankan. Kira-kira seperti itu. Nah yang berikutnya, nggak ini kan kita sepakat dengan apa yang sudah disepakati. Kita sudah menyepakati bahwa pengurus harus menjalankan ini. Pertanyaannya adalah calon ketua ada nggak yang sanggup? Kalau ada yang sanggup, maka silahkan teken di depan. Kalau sampai tidak bisa 100 juta dalam 4 bulan, siap bertanggung jawab seperti apa. Itu buat saya sih simpel aja. Ini menurut saya, karena dasarnya adalah rancangan ini harus jadi pegangan oleh pengurus dalam menjalankan organisasi. Kemudian yang kedua, angka-angka Mas. Saya cukup surprise ketika Mas Beni membuat angka usaha konsumsi. Angkanya sampai 10 miliar. Kalau dibagi 12 itu sekitar 800 juta transaksi dalam 1 bulan. Kalau 800 juta dibagi 30 silahkan dihitung sendiri kan gitu. Nah, asumsi dasar apa yang dipakai sehingga berani membuat perencanaan ada pemasaran sampai sekian miliar. Artinya dasarnya apa? Apakah dasarnya dihitung dari pedagang pasar Jatinegara umpamanya? Atau dasarnya adalah jumlah anggota kita ada 200 dan setiap anggota akan membelanjakan sekitar 100 juta 1 bulan umpamanya seperti itu, supaya kita menjadi paham bahwa rancangan ini adalah masuk akal berdasarkan kekuatan potensi yang kita miliki, bukan sekedar mimpi-mimpi yang ditawarkan yang belum tentu kejadian dan akan bernasib sama dengan 3 tahun yang sudah berjalan. Terima kasih. Baik, monggo bersilakan yang akan memberikan ini. Saya setuju dengan usul Dimas Koco. Sekarang kan ada 2 calon. Artinya 2 calon ini kan harus bertinju. Siapa yang akan KO dalam ronde pertama? Kan harus ada yang KO. Harus ada sekali jab langsung blek, gitu kan? Nah, 1 orang. Sehingga ditanya ini 2 calon ini, siapa yang sanggup? Kalau dua-duanya nggak sanggup, berarti ini Rat ini gagal memilih ketuanya. Nah, kalau nanti hanya 1 yang sanggup, ya sudah, tidak perlu ada pemilihan lagi, langsung kita putuskan yang 1 tadi. Nah, sekarang tinggal paparan tadi, bagaimana dia melaksanakan RKAPB ini dengan berbagai perubahan. Itu yang
Sehingga ketika disahkan dia memang sudah tune in. Sekarang siapa yang bersedia sudah. Sekarang jangan Mas Beni yang menjawab terus, bukan yang melaksanakan. Mas Beni bukan yang calon ketua, tapi calon-calon ketua inilah yang kita uji sekarang, ya kan? Kita uji nih, siapa yang KO ini di atas panggung ini. Yang tidak KO ya itulah kira-kira ketua yang tahan banting dan bisa mencapai sumber-sumber. Pertanyaan saya mirip seperti Mas Koco tadi. Apakah mungkin dalam 1 bulan ada perputaran uang 800 juta ini yang harus bisa dijelaskan, sehingga mungkin sekarang pada calon ketua ini dua-duanya perlu dipanggil dulu ke depan, gitu ya, ditanya. Oh ya, mungkin setelah itu perlu ditanya pada saat tahap verifikasi, tahap uji kompetensi itu mungkin perlu ditanya, sehingga tidak usah terlalu bertele-tele memilih yang satu itu saja yang kita teter nantinya. Nah inilah yang tahan banting nantinya. Ternyata dia di jab kanan kiri masih bisa berdiri tegak. Nah inilah ketua terpilih, gitu kan. Ternyata enggak jatuh-jatuh ini, pingsan pun enggak, jab kanan kiri ditendang pun berdiri tegak. Wah ini ketua ini. Ini betul-betul ketua tahan banting ini. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Hen, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Kami meluruskan kembali kepada Pak Beni ya, yang masih ini. Saya pikir bahasan ini cukup ya. Apakah masih ada yang perlu dijelaskan atau cukup? Oh, siap. Enggak. Terima kasih. Tadi usulan Pak Hen, karena memang saya bukan yang menjalankan, saya hanya ingin memberikan wawasan kepada calon yang akan maju. Nah, calon yang akan maju karena angka-angkanya ini tadi kan pertama Mas Koco kan fantastis ya. Tapi karena saya ikut menyusun ini, buat saya ya relatif ya. Karena kalau sudah bisnis sudah captive, mau angka berapapun tinggal ngisi angkanya aja berapa. Makanya tadi saya sampaikan, kan kita ngitung tadi setahun ya. Nah sekarang kita ngitung bulan aja, kan efektif paling 5-4 bulan. Kalau kita ujungnya apa sih? Nyari SHU kan. Nah SHU-nya aja proporsional berapa? Mau 100 atau 125? Sanggup nggak gitu kan? Nah pertanyaan kalau sebelum mengatakan sanggup dan tidak, harus diberikan penjelasan. Dari mana sih sumbernya gitu. Tadi ada pertanyaan Mas Utama tadi yang menarik. Seperti Tangsel bagaimana? Di dalam rancangan yang sudah ada ini, termasuk di dalam organisasi kita memperbaiki pola struktur mekanisme kerja, yaitu bahwa unit-unit di wilayah itu bisa diperlakukan sebagai unit bisnis. Karena unit bisnis, maka dia bisa juga melakukan bisnis api atas nama tetap Koperasi Pawon Semar. Nah, soal margin yang diberikan berapa, dulu kita pernah juga berundang sama MAE ya, sekitar tahun lalu, berapa porsinya untuk wilayah, berapa porsinya untuk pusat. Kan tinggal itu aja, hitung-hitungannya cocok nggak kan gitu, cengli nggak gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai angkanya ya, Mas Koco. Kalau angka-angkanya karena saya tahu nyusunnya ini ada beberapa bisnis yang sudah dilihat captive. Memang angkanya gila gitu kalau kita lihat ya. Karena di sini ada bisnis sandang dan bisnis pangan. Kalau pangan kalau nggak salah kemarin ditulis itu beras sama satunya lagi saya agak lupa ya. Sembako. Itu putarannya kalau angka segitu sih relatif ya. Karena relatif pedagang-pedagang itu hitungannya kalau kita lihat kelihatan warungnya kecil, tapi kalau lihat omset wah masya Allah gitu. Nah itu yang dasar pemikirannya yang kita ambil, soal angkanya achievable apa enggak, wow alam saya bilang. Tapi kalau saya lihat warung-warung yang kecil aja omsetnya gila-gilaan gitu kan, hanya marginnya memang kecil gitu kan. Makanya tadi profitnya kan cuma 100-125 lah gitu. Nah tinggal nanti yang melaksanakan tadi Pak Hen udah pesan tahan banting enggak, dijab sekali mati enggak gitu kan. Bisa. Nah, saya ingin menyoroti bahwa target di bawah, bottomnya itu di bawahnya, 100-125 sanggup nggak dalam 5-4 bulan ke depan gitu. Jadi tinggal ini karena ada beberapa potensi yang kemarin nunggu persetujuan RAT ini. Begitu ada, Mas Jendra itu sudah ada yang mau dikerjakan, terus yang lain ada yang dikerjakan lain. Luar biasa gitu, termasuk kemarin kalau nggak salah Mas NC memasukkan garam gitu, walaupun waktu itu garam apa sih, sebenarnya saya berkecimpung di garam.
alhamdulillah setahun ini garam sudah naik 140% gitu. Jadi kalau kita mau omsetnya berapa tinggal ngitung aja mau berapa. Pangan sekarang trennya naik semua gitu. Siapa punya modal bisa numpuk pangan, dia akan menang gitu, akan dapat profit ya. Nah, kembali lagi ini supaya nanti kedua calon ini bisa mempertimbangkan apakah ini cukup reliable atau tidak gitu. Tapi yang jelas sepertinya hari ini harus ada calon pemimpin yang muncul gitu Pak Hen. Demikian Pak, terima kasih. Baik, waktu juga berjalan terus dan kita masih cukup banyak agenda. Saya pikir jauh lebih lengkap bahasan yang terkait dengan RKAPB ini dan cukup paham. Tentunya di dalam suatu pengesahan untuk RKAPB tidak memungkinkan untuk dipotong-potong, tetap harus pada suatu yang utuh, hanya pada saat realisasinya tersetit dengan periode yang dilaksanakan. Jadi tidak pernah untuk suatu RKAPB itu terpotong-potong. Kenapa? RKAPB ini dijadikan juga sebagai tolok ukur pembanding pada saat penyusunan yang akan datangnya kembali beserta realisasinya. Jadi kalau ibarat diberikan seseorang ini sudah ditinggali suatu rumah, rumahnya RKAPB ini. Terus kemudian untuk mengisinya tentunya yang akan menempati rumah itu yang paling ya bisa menyesuaikan suatu tata letak, isian variasinya, tren kebutuhannya atau tren pasarnya, inilah yang nanti yang bisa mewarnai. Statement yang perlu dicatat menurut kami sebagai pimpinan definitif adalah satu yang sangat dominan. Tidak langsung menerapkan income kepada pengurus maupun pengawas. Berikan persentase insentif dan SHU atas haknya mereka di dalam pembelanjaan. Ini akan lebih fair karena apa? Anggota koperasi yang akan mendaftar tidak takut hanya akan memperkaya kalian semua yang jadi anggota koperasi, pengurus koperasi maupun pengawas. Itu boleh. Jadi seperti yang telah diberikan arahan Pak Hen ini bisa masuk catatan dalam putusan, dalam hal kami ini nanti akan membantu para anggota segera untuk mengesahkan rumah yang memang disiapkan oleh pendahulunya. Demikian, sehingga kami mohon feedback yang terkait dengan aktivitas ini. Monggo Pak Ena. Jadi RKAPB ini tetap harus disahkan oleh pimpinan sidang, ya. Sah, dengan catatan. Nah, catatannya apa? Masukan-masukan ini saya harapkan menjadi catatan. Jadi kesimpulannya nanti bahwa RKAPB yang diajukan itu disetujui dengan catatan. Nah, catatan-catatan itu tolong bisa dibacakan sebagai dasar perbaikan. Sehingga kalau hari ini tidak sempat diperbaiki, maka ketua terpilih berkewajiban untuk memperbaiki. Ketua terpilih berkewajiban untuk memperbaiki. Oleh karena itu mohon dicatat masukan-masukan ini. Dan nanti sebelum diketok palu, kata-katanya adalah RKAPB 2022 disetujui dengan catatan. Nah, catatannya tadi mohon bisa disebutkan, setelah disampaikan catatannya baru ketok palu. Nah, catatan inilah yang harus dijalankan oleh ketua terpilih ini. Sehingga ketua terpilih tidak menjalankan visinya sendiri, keinginannya sendiri, nggak boleh. Ketua terpilih harus menjalankan keputusan floor ini. Harus menjalankan keputusan floor, bukan menjalankan keinginannya sendiri, nggak boleh. Tapi kehendak floor. Kehendak floor itulah yang harus dijalankan oleh ketua terpilih nanti. Sekian, terima kasih.